Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Ahmadani dengan NIM 2209025000016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan terkait bea materai. Jadi pada kesempatan kali ini yang saya akan jelaskan terkait bea materai itu ada beberapa. Yang pertama itu dasar hukum, kemudian pengertian umum, objek bea materai, tarif, objek yang tidak terutang, saat terutang, dan cara pelunasan. Jadi langsung saja mungkin saya akan menjelaskan dasar hukum bea materai. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya atas batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Itu dulu saat nominal materai 3.000 dan 6.000. Kemudian ada undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Yang isi materainya itu nominalnya 10.000. Kemudian yang kedua yaitu objek bea materai. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan bea materai yaitu dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ada benda materai. Ya, benda materai ini adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian ada tanda tangan, di mana tanda tangan ini lazimnya digunakan oleh orang-orang, termasuk untuk mensahkan dokumen yang dia setujui sendiri. Kemudian pematerai kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir, pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan biro yang diserahi tugas melayani permintaan pematerai kemudian ada objek bea materai, yaitu surat perjanjian dan surat-surat lainnya, misalnya surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Kemudian ada surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah. Kemudian yang keempat yaitu tarif bea materai. Batas pengenaan harga nominal terdiri dari tarif yang bernilai 3.000, terus tidak dikenakan bea materai, terus UU bea materai baru berlaku 1 Januari yaitu tarifnya 10.000. Kemudian ada objek yang tidak terutang bea materai. Yang pertama, dokumen, contohnya konosmen, surat penyimpanan barang, surat angkutan penumpang dan barang, dan lain-lain. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara.
Yang kelima, kwitansi. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Yang kesekian, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang, tabungan kepada penabung bank, koperasi, dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah tanda pembagian keuntungan. Kemudian ketika terutang bea materai, itu perlu adanya dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat yang digunakan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, cara pelunasan bea materai. Yang pertama, menggunakan benda materai. Kemudian yang kedua, kemudian cara pelunasan bea materai. Yang pertama itu menggunakan benda materai. Yang terakhir, pelunasan bea materai menggunakan cara lain dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dan menggunakan mesin teraan materai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit terkait bea materai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.